Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Masyaallah, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Walhamdulillah, di malam ini melimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dimudahkannya. Di malam ini kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah, di mana syiar Islam terlihat pada satu negeri, maka negeri tersebut dikatakan negeri Islam. Ada kiprah kita, ada saham kita untuk Islam dengan kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, agar terlihat betul syiar-syiar Allah pada satu negeri. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Satu negeri dikatakan negeri Islam apabila terlihat syiar-syiar Allah di negeri tersebut. Yang paling puncaknya adalah azan, salat berjamaah di masjid, salat Jumat, salat Id, saum Ramadan, terlihat menyeluruh di satu negeri, maka dikatakan negeri tersebut negeri Islam. Apabila tidak ada terlihat syiar-syiar tersebut, maka negeri kafir. Tidak ada azan, tidak terlihat di sana kaum muslimin menunaikan salat berjamaah di masjid, salat Jumat, salat Id, negeri kafir. Walhamdulillah, dimudahkan ya kita untuk bisa menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita pula berkumpul di rumahnya untuk bermajlis dalam majlis ilmu, dalam majlis ibadah. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib, sekalipun itu jihad yang hukumnya sunnah. Seseorang dia yang menjaga qiyamul lailnya setiap malam dari awal malam sampai akhir malam, seseorang yang dia melakukan puasa dahar, dia yang wakaf sedekah bermiliar, yang lebih afdal adalah talabul ilm.
amalan terbaik ba'dal wajibat. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama. Karena kebaikan ilmu bukan hanya kembali kepada si penuntut ilmu itu saja sendiri, tetapi mendapatkan berkah ilmu keluarganya, lingkungannya, bahkan kafir, binatang, semut yang ada di dalam lubangnya, ikan yang ada di lautan dan sungai, mereka semua mendoakan para penuntut ilmu. Karena berkah kebaikan ilmu tersebut mereka dapatkan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus mudahkan kita dalam belajar ilmu agama sampai kita bertemu Allah. Allahumma amin ya Rabb. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah masih pada Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana masih ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Kemudian kita masuk pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim, yaitu disyariatkan di dalam Islam untuk mengucapkan bismillah di beberapa amalan-amalan tertentu. Seperti misalnya makan. Sebelum makan, sebelum minum, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan bismillah sebelum makan. Ya gulam sammillah. Wahai Umar, Rasulullah berkata kepada anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah, sammillah, ucapkan bismillah sebelum makan, sebelum minum. Ya, alhamdulillah juga diucapkan setelah makan, setelah minum. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula aklatan fahamidallahu biha wa yashraba syurbatan fahamidallahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho terhadap seorang hamba yang apabila dia selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Allah benar-benar ridho terhadap hamba tersebut. Nah, sebelum makan diucapkan pula bismillah. Ya gulam sammillah, wahai gulam ucapkan bismillah. Nah, kemudian yang kedua adalah az-zabihah dalam penyembelihan. Ya, bahkan pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, sesembelihan yang lupa untuk disebut bismillah ketika menyembelihnya maka menjadi bangkai. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Di surat Al-An'am Allah berfirman, jangan kalian makan dari binatang sesembelihan yang disembelih tanpa disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya, hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan demikian pula. Nah, bismillahi hukumnya wajib, Allahu akbar hukumnya sunnah. Baik. Kemudian ketika seorang suami dia mendatangi istrinya, demikian pula seorang istri dia pun mengucapkan bismillah. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baik. Ini yang jelas datang nas dari Nabi SAW untuk kita mengucapkan bismillah
di beberapa amal ibadah. Demikian pula sebelum masuk rumah. Ya, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian ketika menutup jendela di sore hari, yang pertama kali kita ucapkan adalah bismillah. Ya, agar setan tidak ikut masuk, agar setan tidak ikut makan makanan yang ada di rumah tersebut. Jadi sebelum masuk rumah ucapkan apa? Bismillah. Sebelum salam ucapkan bismillah. Nah, sedangkan hadis yang datang kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar aqta' mamhuqul barakah. Setiap perkara penting yang tidak diucapkan di sana bismillah, maka itu terputus, dicabut berkahnya. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam, hadis ini dhaif, dan dhaifnya jiddan. Dhaifnya itu dhaif sekali. Ya. Kenapa? Karena di jalan sanad hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Imran al-Janadi. Berkata Khatib al-Baghdadi, kana yudha'af fi riwayatih. Riwayatnya didhaifkan, tidak bisa diterima. Riwayatnya lemah. Wa qala al-Azhari laisa bi syai'. Orang tersebut tidak ada apa-apanya. Nah, bahkan disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Apa itu kitab Al-Mawdu'at? Ya, kumpulan hadis-hadis palsu. Ya, jadi ada seorang alim bernama Ibnul Jauzi membuat kitab berjilid-jilid setebal ini. Ya, beliau beri judul dengan Al-Mawdu'at. Apa arti hadis maudhu'? Hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Ya, segini setebal ini. Nah, isinya diantaranya adalah hadis ini. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu terputus berkahnya, dicabut berkahnya. Nah, jilid 1 halaman 369. Kemudian hadis tersebut didhaifkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu terputus, pun didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ya. Ada juga riwayat hadis, setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah dan sholawat untukku, maka itu pun terputus, dicabut berkahnya. Ini pun dhaif, ini pun lemah. Ya, di sana ada seorang perawi yang bernama Qurrah ibn Abdurrahman al-Mu'afiri. Dia seorang yang dhaif. Barakallahu fikum. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menulis surat-surat beliau kepada para penguasa, beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Digunakan kalimat al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk al-isti'anah. Nanti akan masuk dalam tafsir bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai doa minta pertolongan kepada Allah. Ya. Boleh seseorang misalnya dia sebelum berkendara mengucapkan bismillah. Ya, ketika dia memulai mengendarai motornya, mengendarai mobilnya, dia minta pertolongan kepada Allah dengan dia mengucapkan apa? Bismillah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika beliau melayarkan kapal beliau, bismillahi majraha wa mursaha. Kalau riwayat Hasan Asim, bismillahi majriha wa mursaha. Nah, kemudian ketika kita belajar ilmu agama pun kita mulai dengan bismillah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dalilnya. Bacalah dengan engkau meminta pertolongan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi di antara doa
untuk meminta pertolongan kepada Allah adalah kalimat bismillah selain Allahumma alaika tawakkaltu. Ketika suatu ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW dan Rasulullah tidak pernah melakukan atau mengucapkan bismillah, jangan kita lakukan. Misalnya sebelum sholat, apakah Rasulullah mengatakan ucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum takbiratul ihram? Tidak. Sebelum azan, apakah mengucapkan bismillah? Tidak. Jelas ini insyaallah? Itu tidak kita lakukan. Nah, jelas ini insyaallah? Seseorang dia mungkin naik ke atap rumahnya untuk memperbaiki genting, dia ucapkan bismillah, dia minta pertolongan kepada Allah, tidak mengapa di sana. Insya Allah bisa kita mengamalkan kalimat bismillah nih ya. Nah, tapi kalau untuk suatu ibadah yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW terus menerus, tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya, jangan kita ucapkan di sana. Saya minta pertolongan kepada Allah ya dalam sholat. Sebelum takbiratul ihram dia mengucapkan bismillah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita masuk pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana telah disampaikan sebelumnya adalah ayat di dalam Al-Qur'an, tetapi ayat terpisah, bukan bagian dari surat, kecuali Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat apa? Ijma' para ulama itu adalah bagian dari surat apa Nadifa? Surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat tersebut datang dari Nabi Sulaiman dan surat tersebut bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sepakat seluruh ulama, dan ini pun kisah tentang Ratu Saba yang menerima surat Nabi Sulaiman diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama bahwasanya itu bagian dari Al-Quran, sedangkan bagian dari surat An-Naml. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat An-Naml, yang ada di awal setiap surat, 113 surat yang ada dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat terpisah yang bukan termasuk dari surat tersebut, untuk pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ini sudah kita bahas. Nah, Bismillah diawali dengan langsung jar wa majrur di sini. Ada keterikatannya, ada kaitannya. Kenapa kok tiba-tiba dengan menyebut nama Allah? Gitu ya. Kok tiba-tiba langsung mengatakan dengan menyebut nama Allah? Ada yang terhapus di sana. Ada yang terhapus di sana. Apa misalnya? Tergantung apa yang mau kita lakukan. Ketika kita tilawatul Quran, kita ucapkan Aqra, aku membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini insyaallah? Kurang jelas ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu jar wa majrur dengan menyebut nama Allah. Kenapa kok tiba-tiba kita dengan menyebut nama Allah? Di sana ada yang terhapus sebenarnya. Kok tiba-tiba kita mengucapkan bismillah? Harus ada pendahulunya. Harus ada kembali pada sesuatu ini. Apa sesuatu tersebut? Tergantung apa yang kita lakukan. Kita melakukan tilawah, membaca Al-Quran. Aqra, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Nanti akan kita bahas. Ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian kita berkendara, arkab, saya mengendarai ini bismillah. Ya, jadi ada yang terhapus di sana. Niatan kita meminta pertolongan kepada Allah untuk apa? Nah, itu terhapus tuh, untuk apanya tuh? Jelas insyaallah ya. Baik. Nah, kemudian huruf ba pada kalimat bismillah mengandung dua makna. Yang pertama adalah at-tabarruk, untuk mengharapkan berkah. Mengharapkan berkah. Berkah itu adalah kebaikan ilahiyah.
Al-barakah adalah al-khair ilahi fi syai', kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Kita berharap apa yang kita baca berberkah untuk dunia dan akhirat kita. Kita berharap apa yang kita kendarai itu berkah, ada kebaikannya. Nah, semua ucapan dan perbuatan kita berharap dari Allah ada kebaikannya untuk dunia dan akhirat kita. Ketika kita menulis surat, kita mengucapkan bismillah. Ketika kita mengawali khutbah, mengawali ceramah, ucapkan bismillah, mengharapkan khutbah tulisan tersebut mendatangkan kebaikan untuk dia di dunia dan akhirat dia. Jelas ini ya, ini yang pertama. Yang kedua, makna huruf ba pada kalimat bismillah atau yang terkandung di dalam huruf ba pada kalimat bismillah adalah lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah yang tadi sudah disinggung. Ini makna yang kedua dari makna yang terkandung dalam huruf ba di kalimat bismillah. Meminta pertolongan, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dalam membaca Al-Quran. Aku meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Allah, aku memohon kebaikan dan aku memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Jadi bertawasul, doa mengandung tawasul. Tawasul menyebut apa di sini? Nama-nama Allah, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Tawasul itu ada yang syar'i, ada yang hukumnya bid'i, ada yang hukumnya syirki. Tawasul itu ada yang hukumnya syar'i, disyariatkan di dalam Islam. Ada 3. Tawasul yang syar'i ada 3. Yang pertama adalah bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Seperti tadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kalian dengan menyebut nama Allah atau kalian menyebut nama Rahman. Ya, baik. Di antara sebab terkabulkannya doa seseorang adalah dengan dia menyebut nama-nama Allah ketika dia berdoa. Bertawasul dengan nama-nama Allah, ya Ghaffar ighfirli, wa ya Rahman irhamni, wa ya Razzaq irzuqni. Misalnya seperti itu. Wahai yang memberi rizki, berikanlah rizkimu kepadaku. Wahai yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Wahai yang maha penyayang, sayangilah, berikanlah rahmatmu kepadaku. Ya, ini diantara adab etika dalam berdoa. Dan ini adalah tawasul yang syar'i, yang disyariatkan sebagaimana juga datang dari Nabi. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut seluruh nama-nama yang engkau miliki, yang kau namakan dirimu dengan itu. Nama-nama yang kau sebutkan di dalam kitab-kitabmu, nama-nama yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu, nama-nama yang masih engkau simpan di dalam ilmul ghaib yang ada pada dirimu, antaj'alal qur'anal azima rabi'a sadri, untuk engkau jadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk dalam hatiku. Ya, jadi ini doa Rasulullah SAW, bertawasul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya, dan di sana ada hadis juga, seseorang yang dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung akan Allah kabulkan. Sampai ulama khilaf, ada 44 lebih pendapat ulama apa nama Allah yang paling agung itu. Ya, ada yang mengatakan Al-Ahad, As-Somad, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum, ya, ada yang mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada yang mengatakan Allah. Dan wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat yang paling kuat, nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Nanti akan kita bahas. Yang pertama.
Yang pertama dari apa tadi, Faza? Yang pertama dari apa tadi? Yang pertama dari apa? Nah, yang pertama dari tawasul yang syar'i. Nah, yang pertama dari tawasul syar'i adalah kita bertawasul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawasul dengan menyebut amal soleh. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh terbaik kita. Kita rasa apa yang pernah kita amalkan, yang pernah kita lakukan dari amal soleh, dari ibadah yang terbaiknya, sebut itu dalam doa. Ya Allah, Engkau tahu baktiku kepada orang tuaku yang aku harapkan adalah wajahmu. Keluarkan aku dari kesulitan ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku. Misalnya, ya, ya Allah, Engkau tahu sedekahku kepada si fulan. Padahal dia sangat, jadi sedekah banyak nih. Ya, seseorang bersedekah tuh banyak. Tetapi dia merasa sedekah yang dia berikan kepada si fulan atau ke masjid itulah yang terbaiknya bagi dia, yang paling ikhlasnya bagi dia, arjal amal, amal yang paling terbaiknya bagi dia, yang dia harapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin salat qiyamul lailnya, mungkin puasa Senin Kamisnya. Ya. Ya Allah, mungkin dia punya uang cuman 20.000 nih. Sebenarnya untuk beli makanan dia dengan keluarganya. Dia mendapatkan di tengah jalan ada seseorang yang sedang lebih membutuhkan daripada dia makanan. Dia belikan dengan uang tersebut makanan untuk diberikan kepada orang itu. Dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia puasa untuk malam itu dia dengan keluarganya puasa. Ya Allah, Engkau tahu sedekahku kepada si fulan pada saat itu tidaklah yang aku inginkan kecuali wajahmu ya Allah. Keluarkan aku dari kesulitan ini. Mudahkan aku dalam menghafal Quran. Mudahkan aku dalam memahami ilmu agama. Ya. Sembuhkanlah penyakitku, sembuhkanlah penyakit anakku, sebutkan. Itu diantara tawasul yang syar'i, menyebut amal soleh, bertawasul dengan menyebut amal soleh. Ya, dalilnya adalah kisah 3 Bani Israel. Mereka ini berjalan-jalan ke hutan, kemudian tiba-tiba hujan deras. Ya, mereka berteduh di satu ceruk. Bukan dibilang gua, ceruk tuh kayak gini nih, hanya menampung beberapa orang saja, kayak mimbar. Ya, bukan gua. Kalau gua itu kayak gini, ini gua nih. Kalau misalnya kita mendapatkan di tebing, di gunung, bisa menampung banyak berpuluh orang, ada stalagmit, ada stalak, itu namanya gua. Ya, tapi kalau ghor, ya, kalau ghor, bedakan ghor dengan kahf. Ada surat Al-Kahfi, ada ghor Al-Hira. Ghor Al-Hira, apa ghor Hira, Faza? Ghor Hira. Baik. Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, Gua Hira hanya ceruk, bukan sebesar masjid ini kan. Tapi kalau Al-Kahfi, bagaimana Ashabul Kahfi mereka bisa tidur-tidur, berguling sana, berguling sini. Bedakan antara Al-Kahf sama Ghor dalam bahasa Arab. Gua dan ceruk bahasa Indonesianya. Kalau gua itu yang lebar sebenarnya, ceruk yang hanya sebesar ini, mimbar ini saja. Nah, 3 orang tersebut masuk ke ceruk. Hujan deras, longsor. Batu-batu besar menutup pintu ceruk tersebut. Ya. Kata sesama mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kampung enggak tahu lagi kemana kita pergi, karena jejak kaki kita sudah terhapus dengan aliran air hujan tadi. Malam sudah tiba lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah. Berdoalah kalian dengan menyebut amalan terbaik kalian. Ada yang satu mengatakan, ya Allah, baktiku kepada orang tuaku. Jadi orang ini biasa ngarit gitu ya, ngarit rumput, ngasih makan untuk dombanya, kemudian dia perah susu kambingnya, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Seperti itu kerjanya terus setiap hari. Karena sudah sedikit rumput yang dekat rumahnya, semakin jauh dia harus mengambil
rumput tersebut sehingga telat dia pulang ke rumahnya. Dia mendapatkan orang tuanya sudah tidur, sehingga dia menunggu orang tuanya bangun, tidak dia bangunkan. Dia menunggu orang tuanya bangun dengan memegang air susu tersebut. Anak dia minta minum, tapi enggak darurat banget. Ya kalau nggak mungkin didahulukan orang tuanya, anak-anaknya udah hampir dehidrasi ini misalnya nih, enggak juga. Taib. Anaknya nangis, dia tidak mau mendahulukan anaknya. Dia ingin berikan air susu tersebut kepada sang ayah, kepada sang ibu sampai bangun. Ya baru diberikan susu tersebut. Ya Allah, aku lakukan itu tiada lain karena wajah-Mu ya Allah. Keluarkan aku dari cerup ini. Kemudian dikeluarkan sedikit, bergeser pintu gua itu sedikit. Kemudian yang kedua, ya Allah, Engkau tahu iffahku, iffah, yaitu apa? Menjaga kehormatan diri. Ada seorang dia sangat mencintai sepupunya. Dia ingin, ya maunya cinta nggak kesampaian. Jadi ingin berzina dengan sepupunya ini. Sepupunya udah nikah dengan orang lain. Ya, dia mencoba dengan berbagai macam cara untuk bisa berzina dengan sepupunya ini. Sepupu bukan mahram ya. Dari zaman dulu pun seperti itu. Kemudian ketika ada momen di mana bisa dia berzina, pada satu malah wanita tersebut yang menawarkan dirinya karena keadaan darurat. Ya, dia perlu uang darurat. Akhirnya ketika hampir dia melakukan zina, diingatkan, engkau jangan pakaikan cincin yang bukan haknya. Kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lari, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan maksiatnya karena takut kepada Allah. Ya Allah, aku tinggalkan itu semua karena Engkau ya Allah. Keluarkan aku dari cerup ini. Bergeser batu gua tersebut sedikit. Yang satu lagi, seseorang yang dia mengupah para pekerja untuk bekerja. Yang lain sudah dikasih upahnya, satu karyawan tidak mengambil upahnya. Setelah berpuluh tahun datang, berpuluh tahun pastinya ya. Nah, kenapa berpuluh tahun nanti? Setelah berpuluh tahun datang orang tersebut dan berkata, ya fulan, dulu aku pernah bekerja kepadamu dan aku belum mengambil upahku. Ya, berikan upahku. Kata orang ini, engkau lihat di sana unta, sapi, kambing dan budak-budak yang menggembalakannya, itu semua milikmu. Jadi orang ini majikan ini dia menggolang upah karyawannya tadi, menggolang lagi, mengelola ya. Dia belikan kambing, kemudian beranak pinak, dia berikan sapi beranak pinak, sampai dia berikan budak untuk ada yang ngurusnya, sampai banyak. Jangan main-main fulan, uangku nggak sebanyak itu, upahku nggak sebanyak itu. Memang betul, itu upahmu yang aku kelola, ambil olehmu seluruhnya. Akhirnya diambil oleh orang tersebut seluruhnya, dia tidak tinggalkan satupun. Ya Allah, ya Allah, aku lakukan itu karena wajahmu ya Allah. Engkau tahu aku lakukan itu karena wajahmu, keluarkan aku dari cerup ini. Kemudian terbukalah, bergeserlah sehingga mereka semua bisa keluar dari cerup tersebut. Nah di sini ini dalil bolehnya seseorang bertawasul dengan menyebut amal soleh. Ya, bertawasul dengan menyebut amal soleh. Nah, kemudian yang kedua, belum masuk Abu Zina? Sudah? Sudah masuk ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Tawasul syar'i yang ketiga insyaallah. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan.
jenis tawassul asyar'i yang syar'i yang disyariatkan. Yang pertama adalah apa, Yayan? Bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti misalnya kita zikir pagi sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini masuknya nama atau sifat Abazidan? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Di sini masuknya tawassul dengan nama atau dengan sifat? A'udzu, aku minta perlindungan, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apapun yang tercipta. Ya? Bukan. Nama Allah atau sifat Allah? Nama Allah yang maha kalimat, kan enggak ada. Berarti sifat. Ya, kalimat berarti sifat. Ya. Bikalimatillah. Karena itu boleh bersumpah dengan Al-Qur'an, demi Allah, demi Qur'an. Boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena apa? Apa ya? Nama Allah, bukan. Nama Allah. Apa? Yang keras. Karena kalamullah. Kalamullah itu apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran bagian dari kalamullah, kalamullah bagian dari sifat Allah bagian dari zat Allah. Yang tidak boleh seseorang bersumpah dengan demi mushaf. Dia sebut demi mushaf, demi Quran. Yang dimaksud Qurannya adalah yang makhluk yang dia pegang itu. Maksudnya kertasnya, tintanya yang bentuk wujud itu. Ya, maksudnya yang bentuk mushaf kita tahu. Kalau itu yang dimaksud, maka hukumnya tidak boleh, haram. Dia bersumpah dengan makhluk. Demikian pula sebagian ulama mengatakan demi mushaf. Karena kalimat mushaf itu bagi sebagian orang Arab maksudnya adalah Quran, kalamullah. Ya, tetapi lebih banyak mereka pahami mushaf itu adalah kitab tersebut yang berisikan di sana kalamullah. Kalau itu yang mushaf yang dimaksud adalah kitabnya, maka tidak boleh, karena itu adalah makhluk. Ya, sedangkan kalamullah yang tertulis dalam kertas-kertas dalam kitab tersebut itu bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Yang kita bahas sekarang bukan tintanya, bukan kertasnya, bukan sampulnya, itu semua makhluk. Jelasin insyaallah ya. Tetapi yang tertulis yang kita baca, qul huwallahu ahad, suara kita makhluk. Tetapi yang kita baca qul huwallah, kalimat qul huwallahu ahad itu adalah kalamullah. Ya. Nah, karena itu boleh bersumpah dengan demi Quran, demi Allah, demi Quran. Kalau udah nyampe demi Rasulullah, hukumnya apa? Syirik. Syirik karena makhluk, Rasulullah SAW makhluk. Nah, baik. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, di sini seseorang dia bertawasul dengan menyebut sifat. Tadi yang Anda contohkan yang awal tawasul dengan menyebut nama saja kan? Nah, ini tawasul dengan menyebut sifat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian ada juga yang terluputkan satu itu. Ya, disyariatkan untuk mengucapkan bismillah ketika kita ada yang sakit, bagian tubuh kita ada yang sakit. Ya, kita ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi. Nah, ini a'udzu billahi dengan menyebut nama Allah. Wa qudratihi apa? Itu maksudnya nama atau sifat? Sifat. Kalau nama qadir, kalau qudrah sifat. Jelas ini ya. Nah, di sini digabungkan antara nama dan sifat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadzir. Sampai 7 kali.
kita baca. Kalau misalnya ada yang sakit, anak kita sakit, sakit nih tangannya tadi jatuh, kita pegang tangan anak tersebut, kita bilang bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni u'idzuhu billah wa qudratihi min syarri ma yajid wa yuhadzir. Allahumma inni u'idzuhu, ya Allah, aku perlindungkan dia kepadamu. Seperti itu. Kalau a'udzu kan aku berlindung kepadamu dengan menyebut namamu Allah dan sifatmu al-qudrah, kuasamu, dari kejahatan apa yang aku dapatkan dan apa yang aku ingin menjauh darinya. Nah, kita sekarang mintakan itu kepada anak kita, ya. U'idzuhu, jadi bukan a'udzu lagi kalau kita doakan anak kita. Yang kedua apa? Yang kedua apa, Abu Nadifa? Tawasulnya. Tawasul dengan menyebut amal soleh. Ya. Tawasul dengan menyebut amal soleh yang kedua. Yang ketiga, tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dia mampu dan ada di depan kita, atau lewat telepon misalnya. Ya. Jadi syarat yang ketiga ini, bertawasul dengan doa orang soleh, syaratnya orang soleh tersebut masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, masuk pada tawasul yang syirik. Orang soleh sudah meninggal nih, dia sudah dikubur, datang ke kuburannya, kemudian dia berdoa, ya fulan, aku sembelihkan untukmu ayam nih, aku sembelihkan untukmu kambing, sampaikan hajat kami kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Inilah yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Pertama kali kesyirikan seperti itu bentuknya. Menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara mereka yang masih hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini yang memberikan kesembuhan untuk mereka adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah, yang memberikan keselamatan adalah Allah. Mereka menjadikan orang mati tersebut hanya sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka tidak meyakini orang mati tersebutlah yang memberikan rizki, jodoh, anak, sembuh, sehat. Enggak. Itu syirik. Gimana? Itu syirik yang pertama kali terjadi di bumi Allah, kaum Nabi Nuh. Gimana kalau seandainya diyakini bahwasanya para penghuni kubur tersebut yang bisa memberikan apa? Rizki, yang bisa memberikan anak, yang bisa memberikan jodoh. Lebih kufur, lebih kafir lagi, lebih syirik lagi daripada orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih syirik lagi daripada orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Karena mereka mengatakan mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami berdoa kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Nah, baik, kita kembali. Jadi yang ketiga adalah bertawasul dengan doa orang soleh. Yang pertama syaratnya orang soleh tersebut masih hidup. Yang kedua, dia qadir. Qadir artinya mampu mendoakan kita. Kalau dia sedang koma, ya kalau sedang permintaan yang nggak manfaat, yang konyol, yang nggak manfaat, ya. Kemudian yang ketiga harus dia hadir, ada di depan kita, atau kita telepon, ya fulan tolong doakan saya. Kalau misalnya dia tidak ada, masuk dalam tawasul yang syirik juga nih. Ketika kapal sedang oleng, ya terombang-ambing badai di lautan, ombak 24 meter misalnya, kemudian atau pesawat sedang turbulen, dia sebut nama ulamanya, nama ustadznya. Ustadz tolong saya. Dia bertawasul dengan menyebut nama nama orang soleh itu disebutnya. Nah yang seperti ini apa? Syirik akbar. Syirik sama dengan yang pertama tadi. Jelas ini ya. Jadi yang pertama haruslah apa? Hidup. Yang kedua mampu. Yang ketiga hadir, ada. Hayyun hadirun qadirun. Itu syaratnya. Bertawasul dengan doa orang soleh. Bertawasul dengan doa orang soleh. Mana dalilnya?
Dalilnya adalah mereka orang-orang Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bermusyawarah nih sebelumnya di rumah mereka. Gimana kalau seandainya kita datang kepada Nabi dan minta agar Nabi mendoakan agar keluar mata air di kebun-kebun kita. Jadi kita nggak perlu menyirami air pakai unta kita, pakai tenaga, ya. Jadi keluar aja mata air, ngalir di kebun-kebun kita ini. Berdoa, Rasulullah kan dikabulkan doanya. Ya, sepakat, bagus tuh. Datang orang-orang Ansor ini ke Nabi SAW. Rasulullah sambut, marhaban lil Ansor, marhaban Ansor. Selamat datang Ansor, selamat datang Ansor. Apapun yang kalian minta hari ini, aku berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Aku akan doakan apa yang kalian minta. Langsung sesama mereka berkata, wah masa kita cuman minta mata air, ya. Mendingan kita minta ampunan dari Allah. Kita minta surga, minta selamat dari neraka. Ya, kita bergelimang dosa. Sebelum kita masuk Islam sudah kita lakukan ini dan itu. Banyak kejahatan yang kita lakukan. Musyawarah dadakan lagi tuh, musyawarah dadakan lagi. Akhirnya ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah ampuni dosa-dosa kami. Allahumma gfir lil ansar, Allahumma gfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'il ansar. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar, anak-anak Ansar, cucu-cucu Ansar. Nah, ya, luar biasa. Nah, di sini berminta doa kepada orang saleh. Ya, di zaman Umar bin Khattab terjadi kemarau yang luar biasa, lama. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya Allahumma, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan doa nabimu, sekarang kami bertawasul dengan doa paman nabimu, ya Abbas, kum fad'ullah lana. Wahai Abbas, berdiri, tolong engkau berdoa untuk kami. Ya, kemudian Abbas berdoa, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, beliau pun orang soleh juga. Nah, jadi boleh yang seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW, yang dikenal dengan mustajabud doa, sahabat yang dikabulkan terus doanya. Ya, pernah beliau dizalimi, dituduh, difitnah. Kalau bahasa Indonesianya difitnah. Kemudian beliau doakan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah jadikan dia terfitnah, tergoda oleh wanita. Akhirnya orang yang menuduh, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini umurnya panjang sekali, ya, sampai alis-alisnya ini sudah jatuh-jatuh menutupi matanya, ya. Kemudian dia sendiri, dia terhinakan. Ada wanita dia kejar-kejar, kakek gimana mau pakai tongkat dia lari-lari, goda-goda wanita seperti itu. Aku terkena doa Sa'ad, aku terkena doa Sa'ad. Nah, ada juga menuduh Sa'ad, ya Allah, andaikan, ya Allah, engkau tahu dia berdusta, matikan dia di tanahnya. Akhirnya wanita tersebut mati di, ya, tanah yang jadi sengketa waktu itu. Baik, intinya Sa'ad ini adalah mustajab ad-doa. Datang orang-orang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, tolong doakan aku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Orang ini pergi ke teman-temannya, aku sudah didoakan oleh Sa'ad, aku sudah didoakan oleh Sa'ad. Datang teman-temannya lagi banyak, wahai Sa'ad, tolong doakan aku, tolong doakan aku, mudah-mudahan Allah tidak mengampuni dosa kalian dan orang tadi juga diampuni oleh Allah. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai seseorang dia bersandar dengan doa orang soleh. Jangan sampai keliru dalam memahami. Minta doa orang soleh boleh, tapi setelah itu jangan dia menyangka dengan sudah didoakan oleh ustadz, oleh kiai, oh aman lah, aman neraka macam, aman azab kubur. Enggak bisa seperti itu. Nah, Rasulullah SAW pula berkata kepada Abu Bakar dan Umar, andaikan kalian berdua bertemu dengan Uwais al-Qarani, ingat ya, bukan al-Qarni, Uwais al-Qarani. Sekarang ada
nama Al-Qarni, maksudnya nisbat ke Al-Qarni. Ya, beda dengan Al-Qarani, dari negeri Koron namanya. Bukan corona ya. Jadi Al-Qarani orang-orang kata. Uwais Al-Qarani. Ya. Andaikan kalian berdua bertemu dengan Uwais Al-Qarani, mintalah agar Uwais mendoakan kalian berdua. Di zaman Abu Bakar, beliau bertanya kepada para jamaah haji yang datang dari Yaman, dari negeri Qoran, adakah di antara kalian bernama Uwais? Tidak ada. Di zaman Umar, adakah di antara kalian yang bernama, Abu Bakar meninggal, adakah di antara kalian bernama Uwais? Kata Umar, enggak ada. Tahun-tahun berikutnya, sampai suatu tahun ada. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Ada. Apa urusanmu dengan Uwais, wahai Amirul Mukminin? Kata kepala suku dari negeri Qoran ini. Dia orang tidak terpandang bagi kami. Bahkan kami mengatakannya majnun, orang gila dia tuh. Apa urusan kau dengan dia? Taib. Panggilkan dia. Dipanggilkan, ya Uwais, tolong doakan agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Kata Uwais, as'alullah al-karim ayaghfirullahu laka ya Amirul Mukminin. Aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Amirul Mukminin. Kaget ini kepala suku. Wah, kok kayak gitu? Kepala sukunya bilang, doakan saya juga. Kau salah orang kali, kata Uwais ini. Akhirnya setelah itu Uwais pergi dan tidak pernah lagi ditemukan lagi jejaknya. Ya, jangan jadi fitnah. Ya, orang mengandalkan doa Uwais. Barakallahu fikum. Nah ini dalil-dalil bolehnya kita minta doa kepada orang soleh. Ayah kita, ibu kita, ya saudara kita, kita lihat dia ini taat. Zahirnya ya, kita menghukumi seseorang itu sebagaimana zahirnya saja. Isi hatinya kita serahkan kepada Allah. Dia bilang ke ayahnya, Bu, ke ibunya, Bu, tolong doakan saya biar mudah hafal Quran, mudah untuk memahami ilmu agama, selalu diberi kesehatan, ya, diampuni oleh Allah dosa-dosa. Nah ini bertawasul dengan doa orang soleh. Ini yang syar'i, ya. Yang bid'i, yang dikatakan bid'i, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, yaitu bertawasul dengan jah Rasul, jah Abi Bakar, jah Umar. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut kedudukan nabimu, menyebut kedudukan khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini terlalu berlebih-lebihan ini terhadap orang soleh, ya. Yang seperti ini tidak dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat yang lain. Nah, tidak boleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut kedudukan guruku, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, agar engkau sembuhkan penyakitku. Yang seperti ini tidak benar. Jelas ini ya. Mungkin ada orang soleh yang kita tahu, gurunya mungkin, ya Syekh Fulan, mungkin Syekh Sudais kali ya, Imam Masjidil Haram ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut kedudukan Syekh Sudais di sisimu, ampunilah dosa-dosaku, sembuhkanlah penyakitku. Yang seperti ini apa? Ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Jelas ini ya. Ini hukumnya bid'i, tidak boleh. Ya, jelas ini insyaallah. Kalau yang kedua ini, tapi tidak sampai tingkatan syirik. Tidak sampai tingkatan syirik, enggak. Ya. Nah, yang sampai tingkatan syirik adalah dia berdoa kepada orang soleh tersebut, entah dia masih hidup atau sudah mati, meyakini mereka ini bisa mengabulkan doa, atau mereka menjadi perantara, kalau yang sudah meninggal menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini sampai tingkatan syirik, karena dia sudah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Misalnya ada seorang berdoa, ya Rasulullah isfa'ni, ya Rasulullah berikanlah aku syafaat nanti di mahsyar. Ini boleh enggak seperti ini? Syirik, karena Rasulullah sudah meninggal. Bagaimana kita berdoa untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW? Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat untukku nanti di hari kiamat. Jadi tetap kita mintanya ke siapa? Ke Allah.
agar Allah memberi ilham nanti kepada Nabi Muhammad menyebut nama kita dalam syafaatnya, dalam syafaat Rasulullah SAW, fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Sesungguhnya syafaatku akan didapatkan oleh mereka yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah beri ilham. Nah, wadih insyaallah. Ini jelas insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, ini tawasul. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sudah bertawasul memohon kepada Allah kebaikan, berkah. Ya, berkah untuk dunia dan akhiratnya. Dimudahkan dengan makanan apa yang dia makan, mudah-mudahan itu menjadi kekuatan dia ruku sujud untuk Allah. Bukan untuk dia bermaksiat. Apa yang dia makan, apa yang dia minum itu memang untuk dia kuat sholat, kuat tilawah, diberikan kecenderungan. Jadi kayak gini, ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, ya Imam, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat yang paling inti. Wasiat yang paling inti, apa kata beliau? Makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal. Ketika disampaikan kepada ulama lain, Imam Ahmad memberikan aku wasiat untuk makan makanan yang halal, katanya. Baik, apa kata ulama tersebut? Ya'ti bil asl. Imam Ahmad, beliau mewasiatkan kepada engkau ya pada inti segala sesuatu, yaitu makanan yang halal. Dengan makanan yang halal, seseorang akan dipermudah untuk beramal soleh. Para nabi sebelum mereka disuruh oleh Allah untuk beramal soleh, Allah perintahkan mereka terlebih dahulu untuk makan makanan yang halal. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu solihah. Wahai Rasul, makanlah oleh kalian makanan yang baik, kemudian beramal solehlah kalian. Makanan yang haram membuat sulit dia untuk menerima hidayah, membuat tubuhnya berat untuk melakukan amal soleh. Jelas ini insyaallah ya. Nah, karena itu ketika kita makan, kita minta berkah nih, bismillah. Kita minta berkah dari apa yang kita makan itu. Mudah-mudahan makanan ini mempersulit kita untuk bermaksiat, mempermudah kita untuk beramal soleh, ya, mempermudah kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang itu semuanya khairat, yang itu semua adalah kebaikan. Nah ini at-tabarruk. Kemudian yang kedua isti'anah. Bismillah, ya Allah aku memohon berkah, ya Allah aku memohon isti'anah, pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu Allah. Berarti bertawasul pertama kali dengan menyebut nama terbaik Allah, nama teragung yang dimiliki oleh Allah, yaitu apa? Allah. Ketika seseorang menyebut nama Allah, berarti dia sudah menyebut seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika dia berdoa dengan Allahumma, ya Allah, berarti dia sudah bertawasul dengan menyebut seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh siapa tadi? Ibnul Qayyim, Al-Hafidh Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kenapa? Karena seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah, baik itu yang zatiyahnya, yang fi'liyahnya, itu semua kembali kepada nama Allah. Berbeda dengan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu itu, nah, kembali semua sifat-sifat Allah pada nama Allah Al-Hayyu. Al-Qayyum, kembali semua sifat-sifat Allah, yang pertama tadi Al-Hayyu, kembali sifat-sifat Allah zatiyah. Ini udah dibahas belum? Sifat zatiyah, sifat fi'liyah dulu? Belum ya? Ya makanya gak panjang lagi nanti. Jadi sifat Allah, jadi kayak gini, ada nama, ada sifat. Nama Allah apa? Yang maha memberi rizki, kan gitu. Nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Ini nama Allah. Sifat Allah apa? Memberi rizki. Bedakan, yang maha itu namanya. Kalau ada kalimat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengampun, itu adalah nama. Al-Ghaffar,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu adalah nama. Sifatnya apa? Rahmah. Rahmah, kasih sayang. Sifat Allah Al-Qadir, nama Allah Al-Qadir, sifatnya apa? Al-Qudrah, kemampuan. Nah, ada nama, ada sifat. Semua nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Ya, semua nama-nama Allah pasti ada sifatnya. Coba anak-anak tes ya. Nah, semua nama-nama Allah pasti ada apa? Sifat. Jelas ini ya? Nah, contohnya nama Allah Al-Alim, ya Aba Ubay. Apa sifat Allah dari Al-Alim? Ilmu, Al-Ilm. Apa sifatnya? Ilmu. Sifat Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar, Aba Ubay. Apa sifatnya? Jabarut. Ya. Nama Allah Al-Aziz. Apa sifatnya? Al-Izzah. Ya. Al-Aziz nama sifatnya apa? Al-Izzah. Al-Jabbar nama sifatnya baik itu Al-Jabbar atau Jabarut, perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Aziz pun gitu juga artinya. Nah, sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang ada pada zat Allah yang tidak pernah terlepas kapanpun itu, selalu ada pada Allah. Seperti apa? Al-ilm. Apalagi Bang Andri? Nah, bukan. Yang maha hidup. Allah yang maha hidup, Al-Hayyu. Ya, hayah, sifatul hayah. Sifatul hayah, sifat hidupnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat kudrahnya Allah, mampunya Allah, sifat mendengar, sifat melihat. Ini semua selalu ada pada Allah, dikatakan sifat dzatiyah. Ya. Allah selalu berada di atas seluruh makhluk. Ini sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang Allah lakukan sewaktu-waktu, tergantung kehendak dan hikmah dari Allah. Yang Allah lakukan sewaktu-waktu tergantung kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti marah. Allah marah, mempunyai sifat apa? Marah. Ketika Allah Subhanahu wa taala marah kepada seseorang yang membunuh mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal abadi di dalamnya, murka Allah untuknya dan laknat Allah untuknya, dan Allah persiapkan untuk dia azab yang sangat pedih. Ya, kemudian ketika manusia seluruhnya datang kepada Nabi Adam di padang mahsyar setelah 50 ribu tahun mereka berdiri menunggu pengadilan Allah, sudah tertenggelamkan mereka dengan keringat-keringat mereka. Nah, mereka datang kepada Nabi Adam, wahai ya Adam, ala tara ila ma nahnu fi, syafi' lana ila rabbik. Wahai Adam, apakah engkau tidak lihat apa yang terjadi pada kita ini? Mintakanlah doa syafaat untuk kita semua agar dipercepat pengadilan Allah. Inna rabbi qad ghadibal yaum lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Rabbku hari ini belum pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah Allah marah setelah ini sebelumnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku yang berhak mendapatkan syafaat, bukan aku yang minta syafaat. Aku sudah makan buah yang diharamkan oleh Allah. Pergi kalian kepada selainku. Nabi Nuh begitu juga, Nabi Ibrahim begitu juga, Nabi Musa, Nabi Isa, inna rabbi, semuanya mengatakan demikian.
sesungguhnya Rabbku sudah marah di hari ini yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti ini, yang tidak akan pernah Allah marah seperti ini setelahnya. Jadi Allah mempunyai sifat apa? Marah. Itu sifat marah sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah? Sifat fi'liyah. Allah lakukan itu sewaktu-waktu. Kapan Allah melihat ada maksiat, di sana Allah Subhanahu wa taala marah. Ya Jibril, fa inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, bencilah dia. Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Cinta berarti juga sifat apa? Fi'liyah yang Allah lakukan sewaktu-waktu. Jelas ini insyaallah. Nah, ini ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Ada yang sifatnya dzatiyah fi'liyah. Sebelumnya lagi. Beristiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Aba Zidan, ini sifat istiwa, sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Ana tadi bilang apa yang dzatiyah? Sifatul ulu. Sifat Allah Subhanahu wa taala selalu berada di atas makhluk, wa huwal aliyyul azim. Allah yang maha tinggi. Allah selalu tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu sifat dzatiyah. Itu sifat apa? Dzatiyah. Nah, sekarang sifatul istiwa. Sifatul istiwa. Istiwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Itu sifat dzatiyah atau fi'liyah. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian berarti sifat apa? Fi'liyah. Asalnya Allah tidak beristiwa di atas arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jelas ini insyaallah? Wadih insyaallah. Wadih artinya jelas, wadih. Bahasa Arabnya jelas, wadih. Nah, bisa jelas ya insyaallah ya. Jadi berarti Allah tidak selalu beristiwa di atas arsy. Allah barulah beristiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Ya. Jadi istiwa itu sifat fi'liyah. Al-ulu, tingginya Allah di atas seluruh makhluk, itu sifat dzatiyah. Bedakan antara al-ulu dengan al-istiwa. Jelas ini insyaallah ya. Nah, kemudian ada sifat dia dzatiyah, dia fi'liyah juga. Apa itu? Sifatul kalam. Sifatul kalam. Sifat berbicaranya Allah. Dilihat dari asal sifat tersebut, sifatul kalam itu dzatiyah. Allah mempunyai sifat berbicara bahkan sebelum Allah menciptakan makhluk. Bukan setelah Allah menciptakan makhluk kemudian Allah mempunyai sifatul kalam. Sebelum Allah menciptakan makhluk pun Allah sudah mempunyai sifat al-kalam. Tetapi untuk berbicaranya Allah, apakah terus Allah berbicara? Tidak, sewaktu-waktu kapan Allah kehendaki sesuai dengan hikmah Allah. Jadi dzatiyah dzatiyah asal dari sifat tersebut dan fi'liyah yang Allah lakukan sewaktu-waktu untuk berbicara. Jelas ini insyaallah? Ladariernya kayak dangukeun dewe nya ieu audionya na. Insyaallah. Ada rekamannya nih Abu Zidan, ada ya insyaallah ya. Baik. Murojaah lagi. Atau kita sudah aja dulu nih ya. Ini panas teuing ge. Nah. Baik. Bisa lanjutnya dikit nih. Baik. Nah, Al-Hayyul Qayyum, nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Kalau Al-Hayyul Qayyum, sebagian ulama mengatakan Al-Hayyul Qayyum itu adalah nama Allah yang paling agung. Al-Hayyu itu tempat kembali seluruh sifat-sifat Allah dzatiyah. Sempurnanya ilmu Allah, sempurnanya pendengaran Allah, sempurnanya penglihatan Allah, sempurnanya kudrah Allah.
Semuanya kembali kepada nama nama Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidupnya Allah sempurna. Kemudian Al-Qayyum adalah kembali seluruh sifat-sifat Allah fi'liyah tadi kepada nama Allah Al-Qayyum. Qayyum ini yang mengurusi, ya, yang mengurusi seluruh alam semesta ini. Makannya, minumnya, air semua, oksigen, itu dari Al-Qayyum. Ya, misalnya apa? Rizki. Rizki itu sifat Allah Ar-Rizq. Itu sifat zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian sifat marah, sifat cinta, sifat rahmah, itu semua adalah sifat-sifat fi'liyah. Itu kembali ke rahmah enggak. Kalau rahmah itu zatiyah. Kembali ke nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Nah, jadi kalau nama Allah lafzul jalalah, kembali seluruh sifat-sifat Allah zatiyah dan fi'liyah tadi ke nama Allah gitu. Jadi yang paling agung dari sekian banyak nama Allah adalah lafzul jalalah tadi. Lafzul jalalah itu apa? Allah, kalimat agung. Ya, kalimat agung. A'raful ma'arif. A'raful ma'arif. Kalau dalam ilmu nahwu ada bab namanya babul ma'rifah. Ya. A'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling ma'rifah. Nanti gimana ya? Nama yang paling terkenal di alam semesta. Apa itu? Allah. Jelas ini? Nama yang paling terkenal di alam semesta ini. Kalau Muhammad, masih ada Muhammad. Banyak nih, Muhammad yang mana nih? Jelas ya. Tapi kalau disebut Allah, enggak ada lagi. Rabbul Alamin. Ya. A'raful Ma'arif. Ini yang pertama, A'raful Ma'arif. Nama yang paling terkenal adalah Allah. Kemudian domir. Domir bahasa Indonesianya apa? Kata ganti ya. Kata ganti yang kembali kepada Allah itu a'raful ma'arif kedua. Dia yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dia yang memberi rizki. Takutlah hanya kepadanya. Ya, ini semua gimana ini? Ya, hanya kepadamu lah aku meminta ampun. Ini semuanya apa? Kata ganti semua. Tidak ada yang kita maksud kecuali dari kata ganti ini kecuali hanya Allah. Jelas ini insyaallah. Nah, dalam ilmu nahwu ada seperti itu. Nah, Allah adalah a'raful ma'arif. Nama Allah yang paling terkenal, nama Allah yang paling agung. Ya, yang kembali seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ke nama Allah ini. Ya. Atau setelah itu kumaha ya? Ya rada ya kelihatannya beda gitu gimana? Sunyi, senyap. Khair insyaallah. Berkilir kayaknya. Labas. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Nah, kita istirahat aja dulu. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Yang pertama, enggak boleh semua tempat untuk kita mengucapkan di sana Bismillah. Di dalam WC kita enggak boleh bilang Bismillah. Di dalam WC kita enggak boleh bilang Bismillah. Itu mencela, itu merendahkan. Tapi kalau kita buang hajat di daerah terbuka, buang hajatnya di kebun atau di hutan, di gunung, seperti itu, ada dalil sitru, hijab, tirai antara setan dengan kita ketika kita buang hajat. Ya, ketika kita buka celana kita terlihat aurat, kan sitr, penutup, tirai antara setan atau antara dengan kita adalah mengucapkan Bismillah. Nah, di antara yang disyariatkan untuk mengucapkan Bismillah adalah ketika kita membuka pakaian kita,
ketika buang hajat di luaran sana. Ya, tapi kalau masuk WC sebelum itu makanya ada tambahan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagian riwayat seperti itu. Tapi kalau yang di Sahih Muslim tidak ada tambahan itu. Hanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Jadi tidak semua tempat boleh kita ucapkan bismillah. Nah, kemudian di beberapa ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW untuk mengucapkan bismillah di awalnya, tidak perlu kita mengucapkan bismillah. Ya, tapi untuk hal-hal yang itu bentuknya umum, ya, sebelum mulai pekerjaan kita bismillah, ya, sebelum kita buka toko bilang bismillah, tutup toko kita bilang bismillah. Nah, boleh. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta berkah kepada Allah, boleh. Baik. Kemudian orang non muslim gitu bilang bismillah dan alhamdulillah. Alhamdulillah itu mah harus apa niatnya harus ditanyakan. Terkadang ya, ini mah terkadang biar kita beli korma sama dia. Karena sebagian toke-toke korma mereka yang pegang itu. Apa namanya? Toke-toke korma di Bandung juga. Mereka yang pegang. Nah, dia bilang di depan anak bilang la ilaha illallah. Masuk Islam dia? Enggak ada di Islam. Biar kita beli korma sama dia. Ya, bilang alhamdulillah, bilang subhanallah, cari hati kita. Nah, tapi Allah jadi harus ditanyakan apa maksud dia mengucapkan bismillah dan alhamdulillah itu gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Dia minta doa sama kita. Minta doa tolong. Minta doa ke orang Islam. Bingung juga ya. Minta doa ke orang Islam. Ya doain biar dapat hidayah gitu. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah kasih antum hidayah. Ya. Kita harus jadi ahlu sunnah, mereka adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Manusia ini bukan kepada muslim. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling sayang kepada seluruh manusia. Arhamun nas bin nas hum ahlu sunnah, hum ahlul hadis. Orang yang paling sayang kepada manusia adalah ahlul hadis, adalah ahlu sunnah. Bagaimana bisa sampai hidayah ini kepada mereka? Enggak perlu mereka minta, kita langsung doakan mereka. Allahumma hdihim, Allahumma arhamhum. Ya Allah berikanlah hidayahmu kepada mereka. Ya Allah turunkanlah kasih sayangmu kepada mereka. Gitu. Boleh. Ya. Tapi kalau sudah meninggal enggak boleh. Misalnya tolong ya doain teman kita yang sudah meninggal itu, dia mati dalam keadaan kesyirikan. Dia sudah dengar azan, sudah kita tawarkan Islam, dia nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia mati di atas kekufuran dia, kesyirikan dia, nggak boleh kita doakan ampunan Allah untuk dia, nggak boleh. Kita hanya boleh mendoakan orang kafir itu untuk dapat hidayah. Nah, gitu ya Pak Jaya. Nah, silakan. Mungkin ada yang lain, ada yang mau ditanyakan lain? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis pesan singkat ke Raja Romawi, Raja Persia, Raja Habasyah. Pesan Rasulullah singkat. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada penguasa Romawi, kepada penguasa Persia, kepada penguasa Habasyah. Aslim taslam, masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Masuk Islam kalian, kalian mendapatkan seluruh pahala rakyat-rakyat kalian. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, ayo kita menuju kalimat yang satu. Ya. Allah na'budu illallah. Tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya disampaikan tauhid. Sudah sampai situ saja. Assalamu ala man ittaba'al huda. Bukan assalamualaikum. Enggak juga bilang assalamualaikum. Tidak seorang muslim mengatakan assalamualaikum kepada kafir, enggak boleh. Enggak boleh.
keselamatan untuk antum. Apa keselamatan untuk? Ya, kalau Allah yahdikum boleh. Ya, jadi apa? Assalamu ala man ittaba'al huda. Rasulullah SAW menggunakan kalimat keselamatan bagi yang mau mengikuti hidayah. Kalian ikut apa yang aku tulis dalam surat ini, untuk kalian salam itu. Kalau kalian tidak ikut, maka kalian tidak mendapatkan ucapan salam tersebut. Gitu ya, kalimat assalamu ala man ittaba'al huda. Jadi Rasulullah menulis pesan singkat ke para penguasa negeri, tetap beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi pertanyaannya apakah pakai Bismillah juga gitu? Ya boleh. Mungkin untuk suatu ya diawali dengan kalimat Bismillah, boleh. Assalamualaikum, lebih baik lagi. Nah, barakallahu fiikum. Nah, Abu Bailu, fadhal. Nah, Bismillah. Nah, boleh saja, wallahu alam. Karena kalimat tasmiyah kalau kita ambil mutlaknya ya, lepas kalimat sebut nama Allah, mutlaknya adalah ya boleh, hanya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim pun masuk ke sana sebenarnya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman sebagian ulama membatasi kalau samillah hanya ucapan tasmiyah itu hanya Bismillah. Kalau basmalah barulah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pun istilah juga dari sebagian para ulama. Ya, dan hukum lepas sebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim itu bisa. Nah, fadhal Aba Nadifa. Oh sama. Nah, baik. Nah. Oh ya, jawaban kita waalaikum. Ya nggak bisa waalaikumsalam gitu nggak. Waalaikum. Misalnya ada orang kafir bilang assalamualaikum ke kita, jawaban kita adalah waalaikum. Sebagian ulama mengatakan waalaikumsalam juga sama dengan apa yang dia ucapkan. Tapi wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat hanya cukup dengan waalaikum saja. Waalaikum. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Silakan. Ya. Terkait dengan mendoakan orang kafir di dalam kaidah mungkin bisnis atau hal dunia, semisal semoga usahanya dilancarkan ya dan lain sebagainya, apakah ini juga termasuk ke dalam kaidah larangan atau tidak? Termasuk dalam kaidah apa? Kaidah kita dilarang untuk katakanlah mendoakan keselamatan kepada mereka, kemudian dan lain sebagainya. Nah, apakah ketika kita juga mendoakan kepada mitra kita nih, semisal semoga usahanya lancar ya, atau mungkin semoga bisnismu berkembang dan lain sebagainya, apakah gak dilarang atau seperti itu Ustaz? Barakallah. Gimana ya? Apa tadi? Mendoakan kepada orang Iya, jadi mendoakan kepada orang kafir, doanya tuh semisal semoga usahamu lancar ya, atau semoga bisnismu berkembang, seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Nanti dipakai untuk menyembah selain Allah lagi, ya enggak? Usahanya lancar nih, bikin gereja lagi nanti. Nah, usahanya lancar untuk beli syiar-syiar kekufuran, untuk membeli syiar-syiar enggak dibacakan seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Enggak kita doakan demikian kepada orang-orang kafir. Ya. Doa terbaik seorang muslim untuk mereka adalah mudah-mudahan antum mudah-mudahan dibukakan untukmu pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan. Ya, bisa aja secara umum ya, mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu kebaikan seperti itu. Umum jadinya. Masuk ke sana hidayah sebenarnya. Kita doakan dia untuk mendapatkan hidayah. Oh, berarti kita pakai pintu-pintu kebaikan ya Ustadz, ya, kata-katanya. Okay. Pintu-pintu kebaikan atau hidayah tadi. Karena apa? Jangankan jadi kayak gini ya. Ketika kita melihat ada saudara kita susah nih zahirnya nih,
dia sakit, bahkan cacat, bahkan penuh kekurangan, dia akan selalu baik kalau dia mendapatkan hidayah Allah. Jelasnya, dia akan selalu baik, dia akan bisa bersabar, dia akan menggunakan itu untuk jalan beribadah kepada Allah dengan penyakit yang dia derita, dengan kesusahan yang dia derita. Kalau seandainya dia mendapatkan hidayah dari Allah, ya, demikian pula orang yang berada dalam sedang tinggi-tingginya, sedang banyak-banyaknya, ya, kalau kita doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Jadi mudahlah untuk mendoakan hidayah kepada orang lain. Apa yang kita doakan kepada orang tersebut, malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama apa yang kita doakan kepada saudara kita itu. Allahumma hdi fulanan, ya Allah berikanlah dia hidayah. Ya. Kemudian di sana ada malaikat yang mendoakan wa anta bimithal, engkau pun seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Oh ya, bentar. Kayaknya kayak gini aja, nggak usah pakai mic kayaknya. Iya. Barakallahu fikum. Kriteria orang soleh yang kita minta doanya gitu ya. Nah, adalah seorang yang dia di jalur Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi tidak, ya, orang soleh itu siapa sih? Orang soleh itu adalah dia yang menunaikan hak Allah dan hak Rasul. Dia yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak makhluk. Hak makhluk ini siapa nih? Rasulullah, orang tua dia, anak istri dia, tetangga dia, kaum muslimin, pemerintah, hak binatang. Ya, di dalam Islam ini bukan hanya berperi kemanusiaan, tapi berperi kebinatangan juga. Nah, kita berikan hak-hak mereka ini, itu dia soleh. Dia nggak mudah, ini ada semut matiin. Nah, itu nggak soleh itu orang kayak gitu tuh. Ya. Nah, semut nggak ganggu dia, nggak boleh dibunuh. Jadi mereka yang berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, berislam dengan Islamnya Rasulullah SAW secara zahir. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.